Yesaya 45 nomor 18. Dan juga di dalam kitabnya 2 Tawarik 6 nomor 18, jelas sekali dikatakan bahwasanya Tuhan tidak akan pernah berdiam di atas muka bumi. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi Yesus gugur. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging, gugur di dalam Yesaya 43 nomor 10. Jadi sekali lagi saya katakan, makhluk itu adalah ciptaan. Khalik itu adalah pencipta. Tuhan tidak akan mungkin berhenti menjadi Tuhan sehingga dia harus menjadi makhluk ciptaan. Definisi manusia adalah makhluk yang berdimensi biologis. Definisi Tuhan adalah pencipta makhluk yang tidak serupa dengan biologis, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Bahkan Yesus mengatakan apa ketika ia menjadi daging? Di dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya dan kamu tidak pernah melihatnya. Artinya Yesus ini murni manusia. Dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Mustahil itu. Tuhan itu maha kuasa. Saya kasih analogi sederhana, Bang. Pesawat ketika dalam ketinggian 3000 kaki dipimpin oleh pilot yang adalah manusia, seketika berubah menjadi sapi dalam perjalanan. Pilotnya jadi sapi atau pilotnya jadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Ini baru pesawat skala kecil. Alam semesta ini besar. Bukan cuma bumi, ada miliaran planet. Tiba-tiba Tuhannya yang pemimpin kehidupan, yang beri kehidupan dan mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang menentukan, akulah yang mematikan. Tiba-tiba berubah menjadi manusia. Apa yang terjadi? Tanya Bang Zuma, Yesus. Iya, silakan. boleh saya tanggapi supaya nanti tidak kepanjangan kan? Oh iya, tadi juga Abang Pan. Oke, Jadi kesimpulan saya, Bang, Oke. saya akhiri dengan pertanyaan di sesi pertama ini. Apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Diresapi pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu tentang apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, jawabannya sebetulnya ya tentu tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tapi yang pertama saya mau menanggapi tadi pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin berubah atau menjadi ciptaannya sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi saya ingin menggali logika terkait dengan bahwa Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaan. Saya ingat kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertemu, didatangi oleh Tuhan di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya. Nah, apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa? Karena kalau menurut kita, kalau menurut Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Sementara di situ, ini tentang bicara Kristennya. Saya tidak mau bicara tentang Quran. Saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Zuma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab. Jadi di Alkitab dikatakan di situ bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak. Dalam logika, kalau kita menggunakan nalar logika di situ, berarti Tuhan pun bisa menjadi api. Maka yang Bang Zuma tadi katakan bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya, ya harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun dalam bentuk api, karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak. Itu yang pertama tadi tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya itu, ketika Tuhan ingin mau jadi apapun, Tuhan pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan itu sendiri. Tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak. Tapi yang tadi mau saya sampaikan, untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya.
Api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak. Saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak, tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab. Karena yang mau saya luruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab. Nah, itu yang pertama. Jadi itu gimana? Nanti sebelum yang lain, supaya kita interaktif, supaya ini saya pengen mendengar tanggapan Bang Zuma tentang apa yang saya sampaikan barusan, bahwa ternyata Tuhan pun datang bertemu dengan Musa dalam bentuk api. Tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya. Nah, apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu? Oke, baik. Terima kasih ya, Bang. Meski saya tidak puas dengan jawaban Abang saya ini. Saya belum menjawab semua. Iya, Satu-satu supaya interaktif dialognya. Karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan supaya saya tadi interaktif itu, aja. saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya. Tuhan sekarang, tidak. Oke, lanjut. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan yang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus itu adalah Bang. sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Iya, adalah boleh saya jelaskan Tuhan yang dulu? datang. Boleh saya jelaskan dulu? Ya. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan. Karena Ya, Tuhan karena Yesus adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini. Utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa. Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada. Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya. Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantara Antabir. Lantarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan. Tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena itulah Tuhan dia datang menggunakan sarana daging. Firman itu dibuat menjadi daging, menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke bumi. Bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya itu kan menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Oh, berarti dia nggak bisa jadi manusia? Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia? Tidak. Lah, Tuhan gimana? tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak demikian konsepnya. Begini Bang, gini Bang. Saya jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen, bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia jadi manusia. Dia tetap Tuhan ada di dia dalam jadi manusia. daging. Dia jadi Tuhan manusia. ada di dalam daging. Karena jadi Tuhan, manusia dia. Karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, berarti dia jadi manusia. Selesai. Maka berarti Tuhan dia jadi manusia, Bang. Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia. Berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus ini manusia yang kesurupan Tuhan gitu?
Oh, bukan kesurupan. Nah, Lalu? ini nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Abang. Yesus bukan kesurupan, tetapi Abang. Yesus, tapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung, maka kita semua tahu dunia akan selesai. Karena Berarti tidak ada manusia Tuhan yang bisa melihat berubah Tuhan. menjadi manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Bukan berubah, Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan bukan manusia, tetapi Tuhan datang dalam daging. Berarti Maka Tuhan Yesus menjadi. Maka Yesus itu adalah dia Berarti adalah Tuhan, daging, tapi berarti dia Tuhan adalah membentuk Tuhan. diri menjadi daging. Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging, tetapi Tuhan di dalam daging. Karena Kalau dia firman itu Tuhan di dalam menjadi daging, Abang, kalau Tuhan di dalam daging, Anda menabrak Kolose 2 nomor 9. Itu pemahamanmu Juma. Pemahaman orang Kristen tidak Abang begitu. saya boleh nggak? Tetapi Boleh nggak Tuhan baca Kolose itu 2 nomor datang 9? di dalam daging. Tuhan menjadi firman itu. Karena Tuhan maha segalanya, dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja. Coba Tuhan tenangkan bisa dulu, datang kemana tenangkan saja. dulu Abang. Abang dengarkan dulu saya, Bang. Enggak, karena pemahamanmu menyesatkan bagi orang Kristen. Saya harus luruskan. Kalau begitu, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Saya tidak mau bacakan aja. Lah, Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya Yesuslah Tuhan itu. Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan. Daging Yesus ini Tuhan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia menggunakan daging. Iya, Dan Tuhan Anda menjadi ada di daging. dalam daging itu. Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging. Tidak, Tuhan tidak berubah menjadi daging. Kolose Tuhan ada di dalam daging. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam dia. Kolose Tuhan tidak 2, Bang. berubah. Kolose 2 Anda nomor menggunakan 9. nalar yang keliru. Kolose 2 nomor 9. Ya itu, pemahaman Anda tentang Kolose 2 itu salah. Loh, Karena Kolose 2. Tuhan Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian. Dagingnya. Betul. Ah, Betul. berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging. Oh tidak, Tuhan tidak pernah menjadi daging. Lah tubuhnya Yesus ini Tuhan. Dengar. Tuhan itu datang ke dunia dalam firman itu dibuat menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui, bagaimana manusia akan mengenalinya? Bagaimana manusia akan menerima dia? Orang-orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini. Mengenal Tuhannya, tetapi tidak dalam wujud fisik. Emang Tuhan perlu datang dalam bentuk jadi wujud menurut fisik manusia. saudara, fisiknya Yesus itu Tuhan. Fisiknya Yesus itu adalah daging. Nah, tadi katanya supaya dikenali ada Tuhan. di dalam daging Supaya itu. Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan. Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih Loh, luas, ya memang akan Abang yang tidak gunakan nalar, bukan saya. Tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Oke. Dia datang ke dunia. Oke. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita Oke. tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak Berarti ada. melihat mukanya Yesus, melihat Tuhan. Kenapa? Putus. Berarti melihat mukanya Yesus, melihat Tuhan. Putus ya. Halo? Halo Bang Juma? Halo? Terus Bang Juma? melihat muka Tuhan. Tar, putus. Saya tidak mendengar Bang Juma. Halo Bang Juma? Bang Juma? Bang Kedengaran? Juma? Sinyal Anda Sat, mungkin suara saya kedengaran. Ini ya. Suara apa? Sinyal Anda mungkin kurang bagus di sana ya. Kok putus-putus di saya ya. Saya tidak bisa ini. Oke. C. Oke. Gimana tadi gimana? Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan. Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik. Loh, tadi Ya, katanya tidak supaya ada manusia Tuhan mengenal dalam Tuhan. bentuk fisik. Tadi Mengenal katanya Tuhan supaya manusia dalam bisa ajaran, melihat Tuhan, mengenal maka Tuhan dalam mewujud ajaran jadi yang manusia. Mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik.
Yesus Loh, itu secara daging adalah katanya manusia. Tuhan supaya Tuhan dikenali, dia datang supaya dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya Loh. dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Anda Yesus jangan bukan memaksakan Tuhan. Hah? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak. Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Maka Tuhan atau Tuhan bukan? datang. Abang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh. Ya, jadi bukan dagingnya. Jadi dagingnya bukan Tuhan. Dengar makanya, daging itu, firman itu menjadi daging supaya firman, roh, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia. Karena kalau tidak menggunakan daging, maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Yesus adalah Tuhan. Tapi jasadnya? Makanya Jasadnya Yesus Tuhan. Jasadnya adalah manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati. Bukan Tuhan. Mati. Bukan Tuhan. Jasad fisik adalah daging. Bukan Tuhan. Tetapi yang di dalam daging itu saya adalah tanya. Tuhan. Jasadnya Yesus bukan Tuhan. Jasad itu adalah manusia karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Jasadnya Tuhan atau bukan? Daging. Makanya konsepnya Anda pahami. Saya tanya, jasadnya Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi, tapi kau tidak bisa menerima. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Karena di dalam daging itulah ada Tuhan jasad itu. Yang saya tanya ini jasadnya Yesus, Bang. Jasad fisiknya itu adalah daging bukan manusia. Bukan daging Tuhan. Manusia, tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Aduh, saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya yang tanya, Bang, daging. Dagingnya sudah saya jawab berkali-kali, daging itu adalah manusia. Tetapi bukan Tuhan ada di dalam daging bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini Tuhan. Harus pahami. Saya sudah jelaskan dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu, maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa dipisahkan. Berarti dagingnya Yesus Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, dagingmu itu adalah rohmu atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Rohmu itu apa? Roh ini adalah dimensi gaib yang ada pada diri saya. Itulah konsep yang ada bahwa makanya saya tanya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tahu. Yang saya tanya dagingnya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas dagingnya. Maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan, tidak bisa begitu konsepnya. Sekarang dagingnya Yesus di mana?
Dagingnya Yesus sekarang di mana? Daging Yesus telah terangkat ke sorga karena itu Berarti dia adalah... di atas tetap manusia. Kenapa? Berarti di atas tetap manusia. Saya tidak tahu apa yang isi sorga. Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di sorga sebagai apa. Masa Anda tidak tahu daging? Dengar. Yang Daging saya naik ke tahu, atas. dengar. Yang saya tahu tentang kekristenan bahwa Yesus itu telah ada di sorga dan kembali dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Berarti kalau dagingnya bicara jadi tentang Tuhan? Fisik, jangan kalau bicara tentang fisik Anda tidak bisa bicara tentang sorga. Itu terlalu dulu. Kalau bicara tentang sorga, bicara tentang fisik. Katanya itu tadi bodoh. daging dan roh tidak bisa dipisah. Itu di dalam dunia. Di dalam dunia kalau sudah bicara tentang sorga, tidak ada yang bisa mengetahui si sorga itu manusia, daging atau roh. Lalu Anda tadi mengatakan daging tidak bisa dipisahkan dengan roh. Nalarmu kamu perbaiki tentang pemahaman ini, tentang pemahaman daging dengan roh. Nah, pahami itu tentang di dunia. Tuhan itu datang dalam daging untuk urusan di dunia, bukan untuk urusan di sorga. Untuk menyelamatkan manusia, memperbaiki perjanjiannya dengan manusia. Itu yang saya pahami. Makanya kalau Anda bertendensi negatif, apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa Sabar Anda dulu, terima. sabar dulu. Saya sabar, tetapi saya harus bicara dengan ini. Gitu. Sabar dulu, Bang. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang daging. Keilahian. Dagingnya Kenapa Yesus daging ini itu yang penuh penuh. keilahian? Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Kalau di dalam Allah, Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. Sabar, Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan Baca Efesus 2 nomor 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Tidak begitu Ayatnya isinya. yang salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong Kau bacakan. baca. Tolong bacakan saya. Baca di situ. Saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Loh, Hah? Ini orang akademisi. kau baca Alkitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang kau bacakan itu salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Saya Efesus sudah 2. baca, tapi Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. bacakanlah apa isinya. Saya tanggapi. Baca Bang, baca Bang. Tanggapilah. Apa? Baca. Saya Anda tanggapi. mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyangga dalil saya. Karena yang kau kutip itu, yang Salah. kau bacakan, Salah. tidak Ya, begitu baca isinya. yang benar. Abang yang punya yang benar, baca. Bacalah. Kan kau yang Salah, mendalilkan. punya saya salah. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Ya sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Kok Baca. saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Loh, saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya tidak punya ingin membaca salah. ayat di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar, bacalah. Ya bacalah di situ coba. Salah punya saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Juma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya Karena abang yang Anda benar. tidak membaca secara lengkap. Baca secara Yesus, lengkap. kalau supaya begitu saya baca jelaskan. tiga nomor ini, baca. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Iya, sampai nomor 8. Sebentar. Jadi itulah makanya saya bilang Efesus 6 berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Efesus 2. Jadi apa ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah. Kau ngomong Efesus isinya yang kau baca salah. Sekarang setelah Anda tahu, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita juga bersama
dengan dia di sorga. Itu Oh, terus? Efesus 2 ayat 6. Yang kau kutip tadi apa? Nomor Tentang 7-nya. daging. Nomor Jadi 7-nya. kau asal mengutip. Nomor 7-nya. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Nomor Makanya 8. kau asal mengutip ayat. Nomor Itu 8. yang- Mengapa semua jadi sesat kau bikin? Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi di mana di sana bicara tentang daging? Sekarang masuk ke Filipi 2. Gak usah kau bicara lagi tentang ayat ini aja, kau udah salah. Sekarang Filipi bagi 2. kamu. Aduh. Coba masuk di Sudah. Filipi 2. Saya tidak mau lagi membuka. Coba masuk di karena Filipi kau 2. sudah mengutip yang salah-salah. Makanya selama ini banyak orang sesat karena kau mengutip yang Coba salah. saudara sekarang Makanya masuk di Filipi kau 2. Kalau menjadi orang muslim, bicara tentang muslim. Coba Jangan sekarang bicara Anda masuk di tentang Filipi Kristen 2. dan Yesus. Coba Karena masuk di kau Filipi asal 2. mengutip. Kau Coba kutip masuk di aja Filipi Efesus 2. sudah salah. Saya tidak mau lagi karena kau sudah salah-salah. Begitu aja. Jangan ketawa cuma. Kau asal kutip dan selama ini banyak orang menjadi bodoh karena kau asal kutip. Sekarang masuk di Filipi 2. Itu kan cuma pengantar untuk menyemangati abang. Pengantar menyemangati, jangan ngeles. Memang kau tidak tahu tentang Alkitab. Cuman kau asal bicara. Makanya Baca Filipi 2. Makanya kau mau memecah tentang daging dengan roh. Baca Filipi Begitu 2. saya jawab tadi Kita tentang masuk ke tubuh dalam dan intinya. roh. Filipi Kau 2 tidak masuk. bisa. Masuk. Jadi jangan cacah-cacah bisa tentang roh dan daging. Oke, saya baca ya. Pahami. Saya yang baca ya. Bilang, kalau kau ingin mengetahui rasa anggur, minum anggur, jangan minum air. Saya baca ya. Itu yang harus Saya baca ya. pahami. Saya sengaja kasih data itu tadi, Bang. Saya sengaja kasih data itu termute, abang termute. Saya kasih data itu karena saya kasihan sama abang mulai pucat dari tadi. Supaya semangat, saya kasih data itu. Nah sekarang saya baca. Dengarkan baik-baik. Dengar. Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke? Theos tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, oke? Dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu sama seperti manusia, dan dalam keadaan yang seperti manusia, dia telah menyerahkan dirinya, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Jedar. Ayo bang, dibuka mute-nya, dibuka. Termute. Ini kenapa ini termute? Beliau nggak bisa bicara, host. Buka mic-nya bang. Bicara. Makanya jangan di mute. Makanya saya bilang tadi, tidak baca usah Filipi 2. Anda sudah dengar kan? Filipi 2. Yang kau baca itu pun salah Juma. Tidak Baca. isinya. Baca. Tidak, saya tidak mau lagi Anda suruh-suruh. Ya, karena sekarang saya yang baca. Saya sudah baca Efesus 2 ayat 6 sampai 8 yang kau bilang bicara tentang daging. Itu untuk menyemangati abang karena abang sudah mulai pucat, sudah mulai emosi. Sebelum masuk ke dalam Filipi 2. Saya mau melanjutkan tentang apa yang kau sampaikan tadi. Tidak usah lagi Filipi 2 nomor 6 nomor 7. tentang Filipi. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor Kau sudah 8. baca tadi itu pun tidak demikian bunyinya. Yang walaupun dalam rupa Theos, dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. Sama seperti manusia dalam bentuk daging, bukan dalam bentuk Tuhan. Paham ya? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan ketuhanannya dan mengambil rupa manusia dan merendahkan dirinya, lalu taat, bahkan taat sampai mati. Tidak ada di situ mengosongkan dirinya. Ada
Tidak ada. Baca. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging, tetapi di dalam daging itu ada Tuhan sendiri yang Nomor dalam 6-nya bentuk baca. Nomor Makanya 6-nya baca. tadi saya jelaskan. Nomor 6-nya kasih baca. Analogi tentang dirimu dan Nomor kamu. 6-nya baca. Yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos Tidak itu pernah sebagai milik ada harus dipertahankan. teos di Nomor dalam 7-nya, Alkitab. melainkan Tidak ada telah kalimat mengosongkan dirinya. teos di sana. Tidak ada kalimat teos di sana. Kau baca Alkitab mana sih? Teos. Hah? Alkitab Teos. mana yang kau baca? Tidak Teos. ada di sana tertulis teos. Jadi menurut saudara bahasa aslinya kitab tanda itu bahasa Arab? Makanya saya tanya Alkitab mana yang kau baca? Saya baca dalam Alkitab Badak Dictionary Indonesia. atau Alkitab yang jelas? Tuhan Anda itu teos, Pak. Bukan Allah, teos. Itu bahasa lain dalam sebutan. Kalau orang Ibrani malah bilang Yahweh, Elohim segala macam. Terus kenapa jadinya ke Allah? Kenapa jadinya ke Tuhan yang umat Islam? Saya tidak bicara tentang Allah, saya bicara tentang Tuhan. Nah, di dalam Yesus. kitab saudara Saya tertulis bilang Allah. Tuhan yang menjadi daging. Tuhan Di dalam menjadi daging. Itu ada Tuhan. Tuhan menjadi daging. Tuhan menjadi di daging. dalam daging. Jangan salah ngomong kau. Tuhan di dalam daging. Tuhan di dalam daging. Firman itu datang di dalam daging. Dan Yesus itu adalah daging. Di dalamnya Coba. ada Tuhan. Coba baca Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Pada mulanya logos. firman. Logos Ya. itu bersama-sama dengan teos. Dan teos itu adalah logos itu Sekarang adalah saya tanya. teos. Saya kasih analogi. Saya bukan nalarmu. Oke, saya bukan nalarmu. Kasih Ini saya kesempatan dalil, bicara. ini dalil. Sekarang begini. Pada mulanya Begini. adalah Jangan logos. kau Logos bicarakan itu bersama-sama tentang dengan saya, teos. Dan saya. logos itu adalah teos. Nomor 14. Teos itu menjadi daging. Makanya saya mau membuka nalarmu, saya mau kasih analogi. Teos Sekarang menjadi begini, daging. saya mau kasih kau analogi supaya nalarmu terbuka. Oke, saya Teos begini. menjadi daging. Sekarang begini Teos. semua. Coba, coba, Itu coba. menurutmu. Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Maka saya sudah bacakan di awal pengantar saya Yohanes 1 ayat 14. Iya, itu berarti Kau teos tidak menyimak. Tuhan Yahweh menjadi Makanya daging. Kau tidak menyimak. Makanya saya mau jelaskan ke kau supaya kau nalarmu menjadi terbuka. Sekarang begini. Dengarkan Ya, saya, nah, dengarkan saya, dengarkan saya, bagaimana Bang. kau Dengarkan akan saya, Bang. mengerti kalau Bang, kau tidak dengarkan kasih saya. kesempatan saya bicara. Tolong dengarkan Sekarang saya. Kita mau bicara tiktokan aja, cuma tiktokan, kasih tiktokan. kesempatan. Yang menjadi daging ini apa? Yang menjadi daging ini apa? Yang menjadi daging apa? Saya mau kasih kau ke analogi supaya kau menjadi Yang menjadi daging apa? Saya akan jawab tapi saya akan buka dulu nalarmu. Saya mau bertanya Gak bisa, sama kau. gak bisa. Anda masih minim, ilmu masih minim. Anda belum ada apa-apanya. Anda belum ada apa-apanya. Saya tanya dulu, yang menjadi daging apa? Yang saya mau jawab, tapi saya akan dahului dengan membuka logikamu. Oke, Ya, oke. Saya mau tanya. Sekarang kau dengan kata-katamu, itu apa bedanya? kata-kata itu bukan saya. Terus apa? Itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Sesuatu yang keluar dari mulutmu itu siapa? Kau atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Yes. kenapa kalau kau bersalah karena mulutmu terus kau di penjara polisi, ditangkap polisi itu kenapa? Kenapa bukan suaraku aja yang ditangkap? Apakah kata-katamu itu karena bukan kau? Kenapa bukan kata-kata saya ditangkap? Ya, kenapa? Kenapa? Karena kata-kata saya itu bukan saya. Karena kata-katamu itu adalah kau, makanya kau yang ditangkap. Kalau Karena kata-kata saya itu saya, kenapa kata-kata saya tidak ditangkap? Karena kata-katamu itu tidak bisa ditangkap, karena itu adalah kau. Karena kata-kata Berarti itu beda. adalah Berarti zat yang beda tidak antara bisa. saya dengan kata-kata. Kata-kata itu adalah zat yang tidak bisa didefinisikan dalam bentuk daging. Makanya kata-kata itu butuh daging. Itulah analoginya. Analoginya yang benar adalah dengarkan saya, gantian. Ini orang cerdas yang ngajarin ente. Analogimu tidak benar. Dengarkan. Analogimu tidak benar. Dengarkan analogi saya. Analogimu tidak benar. Sekarang Anda mendengarkan suara saya di mana? Ayo ngomong, saya dengar. Sekarang Anda mendengarkan suara saya. Nah, Hah? melalui apa Anda mendengarkan suara saya? Dengarkan di sini. Dari mana Anda mendengarkan? Dari mana? Ya dari mulut mulai yang keluar. Kalau saya putuskan, Apa kau putuskan? saya putuskan mikrofon saya. Ini bukan soal mikrofon tetapi soal kata. Itu keluar dari mulut, dari lidah. Sekarang kata-kata saya keluar dari HP Anda. Juma, Yesus itu bukan keluar. Jangan bawa dulu Tuhan, jangan bawa Tuhan pagan Anda dulu. Jangan bawa Anda Tuhan pagannya jangan dibawa dulu. Itu dengan mikrofon. Tuhan Romawi Anda jangan bawa dulu. Analogi dulu.
Analoginya makanya jangan bawa-bawa mikrofon karena ini berbeda dengan Loh, Yesus. Anda mendengarkan suara Bang Suma lewat HP. Apakah HP adalah saya? Anda mendengarkan suara Tuhan lewat apa? Mikrofon. Ini analogi dulu, analogi. Anda mendengar suara Tuhan Saya lewat apa? mendengarkan, Anda mendengarkan suara saya melalui HP. Apakah itu saya? Bertanya, Anda mendengar Tuhan lewat apa? Lewat mikrofon. Anda mendengarkan suara saya dari HP. Apakah itu Mendengar saya? itu dengan telinga Juma. Iya, dari HP kan? Bukan mikrofon. Bukan Dari HP kan? Jangan kau bawa soal HP dengan apa? Suaramu itu, kata-katamu itu dengan dagingmu, dengan tubuhmu pisah atau satu? Saya tanya. Bisa. Pisah. Ya. Berarti kau hantu dong. Nggak bisa. Suara yang keluar dari mulut saya itu menjadi individu baru. Saya bilang, ketika Wah, kata-katamu percuma salah, Anda licin. terus kau ditangkap polisi karena kata-katamu salah. Mengapa bukan kata-katamu Kenapa yang saya salah? kenapa saya harus ditangkap kalau kata-kata saya adalah saya? Ya karena kata-katamu itu adalah kau, makanya kau yang ditangkap. Oh, tidak bisa. Karena kata-kata saya bersumber dari saya. Sekarang saya tanya. Bersumber dari kau dan itu adalah kau. Oke, sekarang saya tanya. Ludah dahak yang keluar dari mulut Anda itu Anda? Ludah dan dahak itu ada wujudnya, bukan Suara? kata-kata yang tidak ada wujudnya. Waduh, ini Yesus ada wujudnya. Yesus ada wujudnya. Yesus dalam wujud manusia adalah Allah di dalamnya. Kena kan? Kena kan? Yesus adalah dalam wujud manusia. Tuhan itu ada di dalam daging. Itu Air dalam bentuk lendir yang keluar dari mulut Anda. Apakah Anda? Kau menyamakan dengan ludah dan dahak. Ludah dan dahak itu ada wujudnya. Loh, Dan bisa didefinisikan. sekarang Yesus nggak ada wujudnya. Yesus dalam daging ada wujudnya, tetapi Tuhan di dalam Yesus tidak ada wujudnya. Loh, Anda harus tahu bahwasanya ketika Tuhan tidak ada wujudnya, lalu Yesus ada wujudnya, berarti Yesus bukan Tuhan. You look so stupid, Zuma. Tuhan itu ada di dalam Yesus. Tuhan ada di dalam Tuhan itu adalah Yesus. Yesus. Tuhan ada dalam Yesus. Dalam daging itu, karena disebutkan firman itu menjadi daging. Karena firman jadi daging. Firman jadi daging. Firman jadi daging kan? Betul? Firman itu apa? Karena sudah saya jelaskan tadi. Firman itu apa? Butuh Firman daging itu untuk apa? berada di tengah-tengah manusia. Makanya Tuhan itu menjadi Yesus, menjadi Anda dalam mengatakan, daging. Anda mengatakan Anda firman tidak jadi bisa. daging. Tidak Firman bisa jadi daging. memecah-mecah. Firman jadi daging itu betul. Firman itu apa? Karena difirmankan oleh Tuhan, saya mau Firman menjadi itu apa? manusia. Firman itu apa? Tuhan tidak menjelaskan di sana. Firman itu apa? Dengar saya bicara. Tuhan tidak Firman menjelaskan adalah? Apakah Tuhan berfirman pada saat itu saya akan menjadi daging, menjadi manusia? Bagaimana menurutmu? Yohanes 1 nomor 1. Dengar. Bagaimana kalau pada saat itu Tuhan berfirman saya akan menjadi manusia dalam bentuk daging Yesus? Loh, itu yang terjadi, di agama Anda. Itu yang terjadi, makanya Tuhan itu menjadi Yesus dan Yesus itu adalah Tuhan. Karena berarti Tuhan daging adalah? Yesus. Berarti dagingnya Yesus adalah? Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan karena dia menjadi satu kesatuan. Berarti dagingnya adalah? Dagingnya adalah ini orang bolak-balik sudah dijelaskan. Aduh, Juma. Huh? Anda mengatakan 100% Tuhan. Aduh. 100% Tuhan pada diri Yesus itu adalah Tuhan. Dagingnya? Terus dulu kopimu sebentar, Juma. Mulai error dia. Ya, bukan mulai error. Kau yang tidak mengerti. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya, please. Kau sudah tidak perlu didengarkan karena kau, apapun yang kau sampaikan tetap akan bertahan dengan logikamu yang sesat dan salah. Saya bawa dalil. Kamu yang salah tentang Kristen, makanya saya dari tadi satupun dalil Anda tidak bawa. Dan Yesus. Satupun dalil Anda tidak bawa. Karena kau tidak bisa memahami tentang Yesus dan Kristen. Satu dalil pun Anda tidak bawa. Mau 5.000 dalil saya sampaikan sama kau, kau tidak akan menerima itu karena kau. Inilah orang sombong yang tulul. Orang sombong tapi tulul itu begitu, Bang. Karena menghadapi setan harus menjadi setan. Setan hanya memiliki kesombongan. Setan tidak memiliki kerendahan hati. Makanya kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, tentang Yesus, maka jangan bertahan dengan pikiranmu. Dan jangan uji rasa anggur dengan Jadi bertahan pakai apa? Bertahan pakai apa kalau bukan pakai pikiran? Agama itu adalah dogma.
Oh, pantas aja. Jangan kau Pantas gunakan aja, Bang. logikamu. Coba dari tadi Anda bilang agama saya cuma dogma. Selesai Nanti kita. kalau agamamu diuji dengan logika, mencret kau, nggak bisa. Coba Jadi coba saya mau Anda dari bicara. tadi mengatakan bahwa agama Anda Ya, cuma dogma. makanya saya Selesai katakan, kita. kalau Anda tidak Jadi paham dari tentang tadi Yesus dan itu Tuhan, saya berdebat dengan penganut dogma. Aduh, parah. Makanya kalau kau mau Kirain bicara tentang Yesus kirain dan berisi Tuhan, ini, Bang. Abangku, saya sudah sampaikan kirain tentang berisi logika, ini. ternyata kau tidak bisa jawab. Logika Kurasa- sudah saya buka tentang Kurasa suara ini dan kosong, dagingmu. Bang, kosong. Tadi kupikir Anda itu berisi. Tadi juga saya pikir kau berisi, makanya saya mau debat sama kau. Ternyata kau bisa memisahkan pikiranmu, dagingmu dengan suaramu. Itulah logikamu yang Anda mengatakan tadi agama itu dogma. terus. Anda yang mengakui. Ya memang, agama oke. itu adalah dogma. Makanya saya tanya, firman itu adalah teos Jadi Allah, betul? Kalau kau menggunakan logika menguji tentang konsep ketuhanan, tidak akan nyambung. Iya, karena ketuhanan konsep Anda tidak masuk akal. Ketika logika dipergunakan, coba berikan saya data, Tuhan itu berasal dari mana? Tuhan tidak punya asal. Itu Kecuali logika Tuhan atau Anda dogma? berasal dari rahim manusia. Itu logika atau dogma? Saya tanya kau, Tuhan tidak bermula itu logika atau dogma? Itu adalah logika. Logika dogma. Itu dogma. Mana ada logika yang tidak berasal? Semua yang ada di dengar. dunia ini ada asalnya. Dengar. Yang punya asal Makanya itu kau ciptaan. kalau tidak paham tentang dogma dan logika, gak usah banyak cincong dengan Kristen tentang Yesus. Siapa yang lebih hebat dari Bang Ferdinand? Tolong hadapkan dengan saya. Ya elah, saya aja yang cuma segini udah gak bisa kau hadapi. Kau aja bilang bahwa Tuhan tidak bermula itu adalah logika. Itu bukan logika. Loh. Logika itu semua punya asal, punya sumber di dunia ini. Oh, tidak Itu bisa. logika. Tidak bisa. Inilah Segala kebodohan sesuatu, itu. dengarkan saya. Segala sesuatu yang punya awal pasti ciptaan karena dia bermula. Ada yang memulai, ada yang mengadakan. Makanya saya bilang. Segala, dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Coba Segala sesuatu yang berawal pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Sekarang segala sesuatu yang tidak bermula itu dogma atau logika? Itu adalah logika. Lucu. Itu bukan logika. Itu Lucu. dogma. Lucu. Itu Segala bukan sesuatu logika, apapun itu yang tidak bermula itulah pencipta. Pencipta. Itu dogma atau logika? Itu logika. Hah? Lucu. Segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan itu ciptaan, betul atau tidak? Oke, sekarang sendiri saya tanya cuma. Enggak usah tanya-tanya terus, giliran Anda berjawab. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan itu ciptaan atau bukan? Sekarang saya tanya, kau sudah bertemu dengan roh atau tidak? Saya tanya sama abang, Saya tanya, segala kamu pernah sesuatu bertemu yang atau diadakan itu ciptaan atau bukan? Makanya saya tanya sama kau sekarang. Ini pertanyaan saya loh. Ini Semua untuk pertanyaan menjawab. saya tidak pernah Untuk abang menjawab. jawab. Ini untuk menjawab. Segala sesuatu yang bermula itu ciptaan atau bukan? Saya tanya, saya akan jawab dengan membuka logika. Sekarang saya tanya. Analogi lagi. Saya sudah hantam Bukan analogi Anda. Roh itu kau bilang ciptaan. Apa? Roh kau bilang ciptaan. Yes, segala sesuatu di atas Yes. muka bumi ini ciptaan. Kau sudah pernah bertemu dengan roh tidak? Ini saya bertemu dengan roh. Coba definisikan saya roh itu bentuknya apa? Roh itu adalah makhluk dimensi gaib yang ada pada diri manusia. Dan kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dimensi gaib dalam Hanta dulu analogi saya yang tadi. Loh, saya sudah katakan, lantas kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dalam zat yang tidak bisa dipahami dan ada di dalam daging Yesus? Sekarang Yesus tahu hari kiamat gak? Hah? Yesus tahu hari kiamat? Satu-satunya yang tahu hari kiamat hanya Yesus. Karena Mana dia Tuhan. dalilnya? Dan Mana ketika dalilnya? dia akan datang ke bumi, maka Mana dia dalilnya? tahu hari kiamat.